hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami dapat hadir di tempat ini dengan sehat dan sukacita karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Get change Tuhan, ubahkan kami menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan Yesus. Bertahtalah dalam pujian penyembahan kami, dalam doa-doa kami, dan yang terpenting Tuhan, bertahtalah dalam setiap kehidupan kami yang hadir pagi hari ini. Kami mau diubahkan Tuhan menjadi yang lebih baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. In Jesus name we pray. Amen. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Walau ku berjalan di lembah yang gelap sekalipun,
kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau Allah yang memegang setiap masa depan kami, Tuhan. Kau Allah yang berjanji dan Kau yang akan menepati, dan selama-lamanya kami akan memuji-Mu, Yesus. Selamanya, selamanya. Forever, Jesus. Your will be done, Your will be done, Your will be done. There is no one like You, Jesus. Your will be done, Jesus. Mengalirlah, Kau berkuasa, Kau bertata di atas segalanya. Selamanya, segalanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, kekuatanku di dalam. Kami serahkan hidup ini, akui kuasa-Mu, serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus, Jesus. Thank you, Jesus. Selama kami hidup, Tuhan, kami akan meninggikan nama-Mu, Tuhan Yesus. Amin. In Jesus name we pray. Amin. Siapa puji Tuhan? Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan.
sampai kawan-kawan Tuhan, kami mempercaya bahwa Engkau sungguh baik. Hati kami mau mengimani Tuhan. Dalam low season kami, high season kami mau memuji Engkau Tuhan. Let's go. Yang percaya mari kita sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Are you ready? Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi dan kasih setiamu tak pergi dariku. Thank you Jesus, kasih setiamu tak akan meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Sudah mana saudara? Coba lihat kanan kirinya. Mari kita puji dia lebih lagi. Thank you Jesus. Kau bertata dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam sakit penyakit, dalam segala pergumulan. Tuhan bertata, Tuhan berkuasa. Let's go. Sama-sama. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Shout! Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Shout His name! Great is our God. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Shout! Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Apa saudara? Great is our God. Kami percaya Tuhan, Engkau gak hanya bertata saat kami memuji, tapi Engkau bertata dalam setiap kehidupan kami. Dalam segala musim Engkau bertata, Engkau berkuasa Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada perubahan. Let's go.
mari serusakan lagi lebih lagi. Saksikan saudara, kami rindukan kuasa lawatan. Are you ready to jump? Terjadi, jump. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dimatakan, mukjizat dinyatakan. Sama-sama. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. AFGF May dilakukan pada hari Sabtu 15 Maret pada pukul 5 sore bertempat di Lapo Hou Hou. Doa dan puasa dimulai tanggal 14 Maret pukul 10 malam sampai dengan 15 Maret pukul 6 sore. Dan doa bersama via Zoom akan diadakan pukul 3 sore. Mari sebagai umat Tuhan kita ikut andil dalam doa dan puasa ini. Doa syafaat akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Maret pukul 7.30 malam bertempat di gereja. Sekian pengumuman untuk sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mau angkat doa-doa kita. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan, janji-Mu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita sehati sepakat untuk mengangkat doa-doa kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini menjelang siang hari ini. Benar ya Bapa, seperti lagu yang kami nyanyikan pada saat ini ya Tuhan. Kau adalah Tuhan yang berjanji, yang tidak pernah mengingkari janjinya Bapa. Bahkan janji-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang rindu lawatan-Mu pada saat ini Tuhan.
Engkau lawat kami Bapa pribadi, lepas pribadi. Karena kami tahu Bapa, 1 minggu penuh Engkau memberkati kami. Dan kami juga percaya Engkau akan selalu memberkati kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus yang lembut, Bapa yang Maha Kuasa, bertatalah atas kehidupan kami Tuhan. Jemaat-Mu IFJ Batan di tempat ini Bapa. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, untuk pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, iman setiap kami Bapa, Engkau yang Maha tahu. Karena kami hanya serahkan setiap pergumulan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan pada saat ini buat keluarga Ibu Hepita Sirait Tuhan, yang pada saat ini Bapa, ayah tercinta di dalam sakit penyakit Tuhan, di dalam perawatan di rumah sakit Bengkulu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang berkuasa atas kehidupan Opung Anggra Doli Sirait Tuhan. Engkau yang bekerja di dalam kehidupannya Tuhan. Apapun sakit penyakit yang dia alami Tuhan, biarlah kami berdoa dari tempat ini Bapa. Kesembuhan terjadi Bapa, kuasa-Mu terjadi atas Opung Anggra Doli Tuhan. Dan kami akan mendengar Bapa, kuasa-Mu, lawatan-Mu menguasai setiap pribadi, bahkan setiap keluarga besar, keluarga daripada Ibu Hepita Sirait Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini buat ibu kami tercinta, Ibu Lina, ibu mertua daripada Pak Handiono Tuhan. Kami tahu mereka berada di Batam Tuhan dalam pengobatan. Engkau Bapa sumber pengharapan buat keluarga ini Tuhan. Kesembuhan terjadi buat mamanya Lina Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana keadaannya pada saat ini, tapi kami undang Engkau yang berkuasa atas kehidupannya. Roh Kudus-Mu bekerja Bapa. Apapun yang dia konsumsi, apapun yang dia lakukan, bahkan perawatan medis Bapa, biar Engkau yang berkuasa, Engkau yang mengalir Bapa. Bilur-bilur darah-Mu, kesembuhan terjadi buat ibu daripada Ibu Lina Tuhan. Kami juga berdoa Bapa pada saat ini Tuhan, terkhusus buat kakak kami Kak Iren Tuhan. Kami percaya Bapa, di dalam pemulihan, pengobatan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan. Kuasa-Mu terjadi buat kakak kami tercinta Kak Iren Tuhan. Engkau yang berkuasa atas kehidupannya. Dan kami juga mendengar Tuhan, bahwa sebentar lagi sehabis ibadah ini, kakak akan berangkat ke Medan Tuhan. Engkau memberkati perjalanannya, memberkati kendaraan yang dia tumpangi, baik pesawat, bawa apapun yang mereka kendarai Tuhan. Kuasa-Mu terjadi, Engkau Tuhan yang tutup bungkus mereka, agar mereka dapat sampai ke Medan dengan sehat dan tidak kekurangan apapun, agar mereka dapat bertemu dengan keluarga besar di Medan Tuhan. Sukacita-Mu terjadi buat kakak kami Kak Iren pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat ibu tercinta Ibu Ruth Tuhan, yang pada saat ini selesai pasca operasi melahirkan Tuhan. Engkau penyembuh buat ibu kami ini Tuhan, buat Ibu Ruth Tuhan. Engkau menjadi harapan Bapa di setiap doa-doa keluarga Pastor Herman bersama Ibu Ruth Tuhan. Terjadilah kuasa-Mu pada saat ini Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat baby Kenji Tuhan. Masa depan yang penuh harapan terjadi buat baby ini Tuhan. Kami percaya Bapa, kesehatan, pertumbuhan yang baik, Engkau terus terjadi buat baby Kenji Tuhan. Karena kami percaya Bapa, setiap orang yang berpengharapan, bahkan orang yang percaya Bapa kepada-Mu Tuhan, tidak akan Engkau biarkan Tuhan. Engkau akan mengangkat keluarga Pak Pastor Herman pada saat ini untuk selalu Bapa berpengharapan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat jemaat kami Bapa, yang mungkin tidak dapat kami sebut satu persatu. Biarlah Bapak buat kesembuhan terjadi buat Pak Handoko, saudara daripada Pak Handiono. Begitu juga kesembuhan terjadi buat Pak Charles Simatukang. Begitu juga kesembuhan terjadi buat Pak Cecep Tuhan. Pak Haryanto, anak kami Willy Hiskia. Biarlah Bapak, urapan-Mu terjadi Bapak. Kesembuhan terjadi Bapak. Bahkan kami teringat bahwa saudaranya Ibu Cinirni Tuhan, Pak Abun Tuhan, di dalam pengobatan Bapak. Engkau juga yang turut bekerja buat keluarga ini, buat saudara kami ini Tuhan. Kesembuhan terjadi dimanapun dia berada Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa buat pergumulan kami Tuhan. Pergumulan
pergumulan jemaat-Mu, perekonomian Tuhan. Mungkin perekonomian keluarga demi keluarga tidak baik-baik saja Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, Engkau hadir Bapa yang mencukupi setiap kebutuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Angkat terus Tuhan perekonomian jemaat-Mu di tempat ini, agar mereka juga merasakan kasih setia daripada-Mu dan dapat memberkati gereja ini Bapa. Terima kasih Bapa. Berdoa Tuhan pada saat ini buat jemaat-Mu yang merindukan keturunan. Mungkin mereka telah jenuh Tuhan, tapi kami percaya Bapa, janji-Mu Bapa, ya dan amin di dalam kehidupan yang merindukan seorang baby Tuhan. Engkau bukakan kandungan setiap ibu yang tertutup. Engkau tanamkan benih ilahi di dalam kandungannya dan akan mengandung seorang anak di dalam nama Yesus Kristus. Tepat pada waktunya, bukan waktunya kami Tuhan, tapi waktunya Tuhan yang bekerja di dalam keluarga yang merindukannya Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, buat jemaat-Mu yang membutuhkan lowongan pekerjaan Tuhan. Engkau kiranya membukakan pekerjaan yang sesuai dengan skill dan kemampuan mereka, agar melalui pekerjaan yang mereka dapatkan Tuhan, berkat-Mu tercurah atas keluarga mereka Tuhan, dan nama-Mu akan dipermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan. Engkau berkuasa buat tanahnya, buat lautnya, buat sungainya Tuhan, hutan dan tumbuhannya. Biarlah menghasilkan yang baik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Tuhan. Bahkan pemimpin kami Tuhan, presiden kami, sampai RT RW yang terendah. Engkau bekerja di dalam kehidupan mereka, agar mereka dapat memimpin dengan roh takut akan Engkau Bapa. Bahkan kami juga berdoa buat kota Batam di mana kami tinggal Bapa. Engkau kiranya Bapa menganugerai kesejahteraan buat kota Batam kami Tuhan. Engkau Tuhan mengirimkan investor-investor dari luar negeri maupun dalam negeri untuk menanamkan Tuhan modal Bapa, untuk membuka lowongan pekerjaan yang seluas-luasnya di kota Batam, agar kesejahteraan kota Batam Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat persembahan kami Tuhan. Biarlah Bapa persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menjadi memperluas kerajaan-Mu di bumi dan di surga Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan, bahkan tangan-tangan yang belum dapat memberikan, Engkau mengembalikannya Bapa, berlipat kali ganda Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami tahu doa kami tidak sempurna, kiranya Engkau yang menyempurnakannya, dan biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, tepat pada waktunya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita ulangi lagu ini sekarang. Di dalam kesesatan Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan, janji-Mu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah menghibur, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri kembali.
Kau yang berjanji dan Kau tak pernah mengingkari setiap janjimu terjadi bagi setiap kami gerejamu Tuhan. Sebab Kau yang menjadi gembala kami tidak pernah berkekurangan ya Tuhan. Bahkan sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut sebab Kau yang beserta kami. Bahkan gadamu, tongkatmu, itu yang menghibur setiap kami. Kami percaya Tuhan, pujian ini gak sekadar menjadi pujian, tetapi boleh kami imani terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Siapapun kami yang hadir pagi hari ini, kami percaya setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan. Semuanya membuat kami semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Membuat kami terus bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami, jikalau hari-hari yang kami lalui ada begitu banyak kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Minggu pagi hari ini, Tuhan boleh ubahkan setiap kami. Perubahan terjadi bagi setiap kami ketika kami boleh datang dengan segenap hati kami mencari Engkau ya Tuhan, yang sanggup mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami izinkan Roh Kudus bekerja bagi setiap kami. Biar firman boleh ditabur pagi hari ini menjadi firman yang hidup, yang bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik ya Tuhan. Dan kemanapun kami melangkah, kami boleh menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Orang lain melihat bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, yang berduka cita akan bersuka cita, yang berputus asa akan memperoleh pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima janji Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, setiap kita gereja Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk. Haleluya, shalom. Senang sekali boleh kembali datang beribadah. Mungkin saya udah 2 minggu nggak datang ke gereja. Istri saya kemarin, ya puji Tuhan, terima kasih buat dukungan doanya, kunjungannya, ya datang ke rumah sakit, ya terima kasih, ya kami boleh bersuka cita, ya boleh diberikan dia percayakan Tuhan seorang anak laki-laki, ya kami bersyukur. Sebelum masuk ke firman Tuhan, saya minta maaf kalau agak telat, pas banget, jadi nggak ada sempat doa tadi. Jadi heran, ternyata karena doa-doa kita juga, Batu Haji itu derasnya luar biasa hujannya, ya bakal banjir ya. Kita tadi saya jemput Bu Mary, Bu Panelson ya, banjir gitu ya. Sampai di Kepri Mall kayak kita baru lewat Tibadai, tiba-tiba langsung reda gitu ya. Nggak ada hujan sama sekali gitu ya. Saya percaya God is good, amin. Allah itu tahu percis apa yang kita gumulkan dalam kehidupan kita. Ya tadi udah dari 7:30 udah berangkat dari rumah, ternyata nggak dapat juga. Inginnya lebih awal ya, supaya kita bisa sama-sama berdoa. Boleh dimaafkan saya? Dimaafkan ya. Oke. Pagi hari ini, saya percaya setiap kita adalah keluarga Tuhan di tempat ini. Amin. Tema gereja kita di bulan ini, get change, ya artinya diubahkan. Siapa di sini yang pingin terjadi perubahan? Amin. Dalam ekonomi, dalam apapun ya yang sedang kita gumulkan. Tetapi nggak cuman kita, semuanya kita pingin ada perubahan dalam segala hal aspek kehidupan kita. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kehidupan kita yang diubahkan Tuhan. Amin. Bagaimana kehidupan kita semakin hari semakin diperbaharui. Amin. Pola pikir kita, hati kita, cara pandang kita, ya kan, perilaku kita. Supaya apa? Minggu lalu Pastor Adi saya gak datang ibadah, tapi saya baca gitu ya,
sisi korbannya dan juga di care group. Makanya penting banget care group itu. Kita mengulas kembali, kita share lagi, kita soundingkan lagi dengan kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu yang belum bergabung care group, mari bergabung. Di sana kita sama-sama belajar. Ya, discipleship yang sebenarnya terjadi itu ya di sana gitu ya, saling memuridkan. Mungkin ada baru pertama kali hadir di tempat ini ibadah? Gak ada? Ada ya, anak saya yang pertama kali. Ya, anak saya baru, jemaat baru ya, jiwa baru. Yang ucap syukur gereja kita bertambah jiwa baru 1. Ya, guru sekolah minggu tambah lagi 1 ya tugasnya. Ya, berdoa buat anak saya supaya mau diatur ya kan. Anak guru sekolah minggu ini berat saudara ya, tanggung jawabnya berat. Ya, enggak, anak-anak kita kadang-kadang kita di rumah ngesalin. Kadang-kadang di sekolah minggu juga begitu saudara. Ya, mari pagi hari ini firman Tuhan kita masih belajar tentang Eli dan Samuel. 2 tokoh yang akan kita pelajari kehidupannya. Ya, kita akan belajar dari 2 tokoh ini. Bagaimana kehidupan mereka saudara. Ya, di dalam 1 Samuel 3, ya, ini mungkin beberapa kali kita baca ini. Mungkin Bapak Ibu udah selesaikan sampai akhir. Ya puji Tuhan akan lebih gampang memahaminya. Ya. Ya, saya bacakan. Di sana nggak ada. Saya berharap Bapak Ibu, adik-adik semua, anak-anak muda, pastikan handphone Anda ada Alkitabnya. Ya. Jangan terlalu banyak memorinya digunakan untuk foto atau sosial media. Alkitab juga perlu, ya. Jadi kita juga perlu menghormati Tuhan ketika kita berdatang beribadah. Ketika kita buka handphone, jangan buka yang lain saudara. Ini penting sekali untuk kita boleh berubah. Bukan cuma kita boleh berubah datang memuji Tuhan, tetapi perilaku kita ketika datang beribadah, kita menghormati Tuhan. Amin. Kita belajar dari kehidupan seorang Eli, ya, dan Samuel pagi hari ini. Ya, 1 Samuel 3 ayat 11 sampai 18. Begini firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku melakukan sesuatu di Israel. Sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah aku firmankan tentang keluarganya. Dari mula sampai akhir. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Yang Tuhan sudah sampaikan terlebih dahulu. Bapak Ibu boleh baca di dalam 1 Samuel 2. Di sana abdi Allah yang lain sudah nasihatin ya kepada Eli. Kemudian Tuhan memakai hambanya Samuel untuk menyampaikan pesan yang sama. Ya. Kemudian yang 13, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Ya. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Jadi anak-anaknya tidak menghormati Tuhan lagi. Ya, sudah jauh dari Tuhan. Kemudian yang ke-14, sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga itu tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Ayat ke-15, Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, iya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku daripada apa yang disampaikannya kepadamu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Ya. Jadi ketika Tuhan nasihatin ya Eli untuk akan terjadi sesuatu buat keluarganya, ya, itu bukan baru pertama kali, tetapi sudah disampaikan Tuhan melalui abda yang lain, tapi tidak direspon dengan baik, ya.
kadang-kadang kehidupan kita, ya, kita punya anak di rumah mungkin yang berumah tangga, ya, ketika memanggil anak, ya, untuk sesuatu hal, biasanya kita memanggil, misalnya anak saya Colin, kita memanggilnya pasti ada tujuannya, betul nggak ya? Ada di sini cuma manggil, ya apalagi berulang kali memanggilnya pasti ada tujuannya, betul? Ya, masing-masing kita kan dapat respon, kadang-kadang ngesalin juga ya, kita punya anak, didengar, bahkan dijawab, tapi nggak melakukan apa yang diinstruksikan, ya kan? Sama seperti Eli, dia dengar, sampaikan, ya kan? Kelihatannya rohani banget gitu ya. Biarlah ya di ayat yang terakhir tadi, biarlah diperbuatnya ya apa yang baik. Ya. Kelihatannya itu rohani banget gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita sadari bahwa itu adalah orang yang pasrah dengan kehidupannya. Pasrah sama berserah itu beda. Pasrah itu Anda bersandar kepada keadaan. Bersandar kepada situasi. Berserah, kita menyandarkan kepada seseorang. Ya, menyerahkan, berserah. Makanya kelihatannya Eli ini rohani banget. Wah, padahal sebenarnya dia pasrah dengan keadaannya. Gak mau berubah. Ya, ada banyak definisi orang berubah, saudara. Ada orang berubah karena memang sadar, karena kesalahannya. Tipe orang seperti ini adalah tipe orang yang akan mau terus diperbaiki kehidupannya. Tapi kalau ada orang udah tahu salah, ya kan, dipaksa. Ya, seperti anak-anak kita mungkin kecil ya, kamu nggak boleh begini gitu ya. Dipaksa untuk berubah. Biasanya kebanyakan di antara anak kita akan ngulangi gitu ya. Ngulangi. Tanpa dia sadar, dia nggak akan pernah berubah. Mungkin Bapak Ibu mungkin bergumul tentang anak yang pingin berubah. Mungkin bermacam cara. Enggak, tanpa dia yang menyadari kesalahannya, dia nggak akan pernah berubah. Ya, anak-anak kita harus sadar dulu kesalahannya. Dia harus sadar kenapa dia harus berubah. Ya, kehidupan kita juga gitu. Kenapa kita harus berubah? Kenapa saya harus ada di sini? Ya, kita datang ke gereja ini harus tahu tujuan kita, ngapain saya datang ke sini. Ya, saya sangat diberkati sekali dengan anak muda yang masih muda melayani Tuhan. Ya, Oci gitu ya. Wow, saya percaya dia dipakai Tuhan lebih lagi, amin. Ketika masa muda kita berikan ya di masa-masa muda ini, Tuhan kita berikan diri kita sama seperti Samuel. Tuhan akan membawa kehidupannya semakin lebih lagi. Amin. Kita menjadi orang-orang yang sadar bahwa kita ini perlu berubah. Saya juga perlu berubah. Ya. Perubahan itu kalau firman Tuhan minggu lalu kelihatan. Ya kan? Betul enggak? Kalau perubahan enggak kelihatan, enggak perubahan ya. Kelihatan, dirasakan orang lain. Ya. Jadi mungkin orang kita yang orangnya yang dulunya macam-macam, orang lain akan melihat kita orang menjadi orang yang berbeda. Amin. Pagi hari ini kita sama-sama belajar. Amin. Kita nggak mau seperti Eli, ya, di dalam Matius 19 ayat 30. Ya. Menjadi orang yang terdahulu menjadi terakhir. Dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin. Nggak mau perjalanan kita, saudara, berubah. Tuhan sudah ubahkan kehidupan kita, di tengah-tengah prosesnya kita berubah, sama seperti Eli, berubah kehidupannya. Ya, nggak lagi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, dia udah acuh tak acuh, nggak menghormati Tuhan. Ya, makanya saya percaya di tempat ini kita semua, gak cuma kita belajar tentang dua tokoh ini, tapi kehidupan kita juga, ya, sering terjadi, ya, sama seperti Eli, ya, mungkin ada beberapa di depan kita sama seperti Samuel. Saya percaya penting sekali bahwa
Tuhan ya melakukan caranya untuk bisa kita berubah. Ya, karena dia mengasihi kita. Ya, musim ini terus berubah. Ya, begitu cepat berubah, berganti. Ya, tadi kita itu kayak tadi kejadian gitu. Tadi kita baru ngisi di SPBU gitu ya, isi bahan bakar. Tadi kita lewat nggak ada banjir gitu ya. Cuma beberapa menit, nggak nyampe 2 menit. Tiba-tiba udah tinggi banget airnya. Cepat banget berubah. Ya, kayaknya baru kemarin anak saya lahiran. Ternyata udah hampir 17 hari gitu ya. Begitu cepat ya. Kadang-kadang kita kesibukan kita terlena, umur kita sudah cepat kali. Ya, saya udah 23 tahun ada di Batam, gak terasa. Mungkin ada yang sudah 30, 40. Gak terasa, mungkin Anda berpikir, wow, saya gak akan lama. Mungkin pertama kali merantau ke sini, mungkin ada yang sama dengan saya. Ya, udah tempat persinggahan aja, ya kan, sebentar aja gitu ya. Gak ini tujuan kita bukan di sini gitu ya. Hanya sementara 2 tahun, 3 tahun, ternyata bertahun-tahun. Ya, bayangin, itu aja bisa terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi perilaku kita, saudara. Ya, kalau perilaku kita, ya, yang mungkin awalnya itu biasa, agak sungkan ya. Tapi kalau kita terus ya melakukannya, itu menjadi kebiasaan. Sehingga kita nggak peka lagi, saudara. Sama seperti Eli, ya, nggak ngerti lagi penunjukan Allah dalam kehidupannya. Makanya firman Tuhan pagi hari ini, ya, penunjukan ilahi. Ya, Tuhan nggak kehabisan orang-orang untuk ditunjuknya, untuk rencananya terjadi atas orang-orang. Ya, jadi kalau Tuhan kasih kesempatan buat kita ditunjuk oleh Tuhan, ya, mungkin Bapak Ibu, ya, begitu bangganya kita kalau di suatu perusahaan atau di sekolah gitu ya, ditunjuk mewakili sekolah untuk suatu pertandingan, ada kebanggaan bahwa kita ini adalah orang pilihan. Pagi hari ini pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu juga sudah berjuang hadir di tempat ini, mungkin melewati hujan tadi ya, mungkin udahlah nggak usah datang, tetapi datang ke sini ya. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya berpikir tadi sedikit yang datang, tapi puji Tuhan banyak yang datang juga. Ya, penunjukan ilahi. Ya, kita akan melihat perbedaan antara Eli dan Samuel. Ya, takut akan Tuhan yang pertama. Eli, saya percaya Tuhan pilih dia, ya, dari orang-orang yang biasa, saudara. Ya, sering sekali Tuhan memakai orang-orang biasa untuk pekerjaan yang luar biasa. Amin. Ya, Eli, ya, mencintai Tuhan, ya, dan menikmati, ya, kebaikan Tuhan. Tetapi, ya, dalam perjalanannya, ya, dia nggak taat, nggak setia kepada Tuhan. Sehingga apa? Ya, ketika dia nggak taat dan setia kepada Tuhan, dosa menjadi hal yang biasa. Bahkan sudah tahu, ya, anaknya melakukan pelanggaran, ya, banyak hal-hal bercelah dilakukan oleh anaknya di depan dia, dibiarkan begitu aja. Karena apa? Dia udah biasa, udah nggak merasakan apa-apa. Bahkan dosa bukan menjadi hal yang menjijikan dalam kehidupannya. Amin. Ya, mari pagi hari ini kita akan belajar. Perlunya penunjukan ilahi itu ya didasari oleh takut akan Tuhan. Ya, Tuhan mau kita menjadi orang yang ditunjuk itu menjadi orang yang takut akan Tuhan. Yang menghormati Tuhan. Ya. Yang datang enggak cuma asal datang, tapi menyiapkan hatinya datang kepada Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu pergi sama diundang saudara datang dengan asal-asalan yang baru ini viral, Presiden Ukraina ya datang ke Gedung Putih, kayak datang ke pasar ini ya kunjungan biasa, ternyata ada aturannya, ya di sana itu nggak sembarangan, ya ketemu presiden yang terbaru sekarang Trump. Ya, apa responnya? Presiden yang di sana gak dihormati, saudara. Karena apa? Datang dengan asal-asalan. Dia hanya datang membawa pergumulannya aja, gak memikirkan orang lain. Ya,
Bukan berarti saya bilang dia salah ya, tapi memang begitu aturannya. Ya, kita juga datang ke rumah Tuhan, datang menghadap Tuhan, bahkan mungkin kita datang pagi-pagi kepada Tuhan. Pastikan bahwa kita itu datang dengan segenap hati, saudara. Sangat beda sekali, saudara, ketika kita datang dengan segenap hati. Kita menjadi orang yang bisa menguasai diri. Ya, hari-hari ini kita lihat banyak orang yang bisa menguasai dirinya, saudara. Diseret oleh keinginan daging, saudara. Sering sekali kita juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita nggak menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang nggak mau dipimpin sama Roh Tuhan, kita pun juga akan sama seperti dunia, saudara. Ya, keinginan manusia itu nggak pernah habis-habisnya, saudara. Kalau kita pikir-pikir, ya, yang terjadi di negara kita kan seperti itu ya. Wow, gajinya 1,8 M, masih kurang puas juga gitu ya. Kenapa diseret? Nggak takut lagi sama Tuhan. Itu menjadi hal biasa. Nggak hal menjijikan. Itu hal yang udah lumrah, bahkan sering terjadi. Sebagian anak Tuhan, kita harus berani tampil beda, saudara. Kalau Tuhan mau terus melibatkan kita dalam rencananya, kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Amin. Kita nggak mau pada awalnya kita dulu menggebu-gebu takut Tuhan. Tapi di tengah-tengah perjalanan sama seperti Eli. Ya, bahkan di akhir hidupnya, dia bukan berbalik kepada Tuhan. Dia punya kesempatan, saudara. Bayangin kalau itu terjadi kepada Bapak Ibu. Ya apa respon kita, saudara? Ketika ya seseorang menyampaikan bahwa selesai keluargamu. Kira-kira kita akan panik, gitu. Panik enggak? Tapi Eli enggak. Udah enggak peka lagi. Masa bodoh, pasrah. Ya, enggak peduli gitu ya. Padahal punya kesempatan. Tuhan kasih berapa kali kesempatan ya. Kasih peringatan ya. Kasih peringatan yang pertama dari itu udah nyempelekan. Ya. Udah enggak peduli lagi. Kita menjadi orang-orang yang enggak seperti itu, saudara. Ya. Mencintai Tuhan dan menikmati anugerahnya adalah satu hal, tapi kita juga perlu selalu takut akan Tuhan, karena Dia adalah hakim yang adil. Ya, karena kita tahu firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Ya, kita nggak mau kehidupan kita ini dipenuhi, dikuasai oleh dosa, sehingga maut mengintai kita. Sama seperti Eli sampai akhir hidupnya, dia nggak mau mengubah hidupnya, dia nggak mau diubahkan oleh Tuhan. Poin yang kedua adalah memberikan respon yang benar. Seperti anak saya tadi. Ya, responnya mungkin kelihatannya benar, ya. Ya, ketika orang ngomong sama kita, kita manggil kita, ya. Kita dengar. Ya, bahkan bulan lalu kita belajar tentang tuning in, ya. Kita mendengar. Bahkan di bulan yang pertama, makanya tema-tema FGF itu berkesinambungan, Bapak Ibu, ya. Bahkan bulan depan looking inside, ya. Ini satu kaitan. Bahkan kita belajar, bayangin. Di perjanjian lama udah banyak banget kita pelajari dari apa? Dari Musa, dari Yosua, ya kan? Kemudian dari siapa lagi? Dari Eli, ya kan? Kemudian dari Samuel. Samuel yang hari ini kita pelajari. Ya, ini satu kaitan, Bapak Ibu. Ya, ketika kita mendedikasikan hidup kita, kita akan mendengarkan suara Tuhan. Ketika mendengarkan suara Tuhan, cukup sampai di situ, kita harus diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Bahkan tema tahun lalu, Life in Calling, saudara. Kemudian tahun ini tema kita Life in Culture. Ya, ketika panggilan itu terjadi dalam kehidupan kita, awalnya itu menjadi hal yang baru, tetapi itu ketika kita lakukan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, itu menjadi budaya dalam kehidupan kita, nggak perlu diajak-ajak lagi, itu menjadi kebiasaan, ya, otomatis. Bahkan bulan yang ketiga, ya nggak terasa kayaknya baru kemarin kita baru merayakan tahun baru, ya, get change, bagaimana hidup kita diubah oleh Tuhan, amin. Memberikan respon yang benar.
penting sekali. Ya, ini menjadi pembeda ya bagi setiap orang yang mau diubahkan, respon kita. Ya, ketika Eli mendengar ini, responnya seperti apa? Dia pasrah. Ya, ketika Samuel mendengar perkataan Tuhan, awalnya dia sungkan. Siapa sih nggak sungkan nasihatin orang yang dituakan, orang yang mendidik Samuel, ya bayangin dikasih tugas yang pertama berat banget, ya untuk menyampaikan pesan yang nggak enak. Padahal sebenarnya Tuhan juga udah bilang bahwa ini sebenarnya sudah disampaikan, ya kepada Eli, tapi dikasih tugas, ya berat. Kalau menyampaikan pesan baik itu gampang banget, tapi ini pesannya menyangkut kehidupan, hukuman. Tetapi dia respon dengan benar. Ya, dia lakukan apa yang Tuhan suruh. Ya, menjadi orang yang taat. Gak peduli, ya, apa yang Tuhan suruh dia mau, ya, manut gitu ya. Kita pingin banget anak-anak kita seperti itu ya, ketika dipanggil respon gak cuma ya dibilang, tapi melakukan apa yang kita suruh. Ya, biasanya kita menjadi orang tua enak banget gitu ya. Jadi nggak cuman ya disuruh cuci piring mungkin ya. Kita tunggu ternyata piring nggak dicuci-cuci gitu ya. Nggak dipegang-pegang. Udah ditanggung sebentar lagi sampai lama sampai lupa. Ya, seringkali kita kan gitu. Kita mengabaikan hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Ya, sehingga itu menjadi kebiasaan. Ya, penting sekali ketika kita memiliki respon yang benar, Allah akan memampukan yang dipanggilnya. Ya, bukan memanggil yang mampu. Ya, sering sekali siapa di tempat ini yang bisa mampu melewati ya kehidupan ini? Gak ada yang bisa saudara tanpa Tuhan. Ya, banyak orang gagal gunakan kekuatannya sendiri. Ya, penting sekali kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan kita ya punya respon yang benar terhadap Tuhan. Amin. Allah akan memampukan yang dipanggilnya, bukan memanggil orang yang mampu. Yang ketiga, yang terakhir, saya nggak panjang-panjang. Ya, waktu saya sekitar 10 menit lagi ya. Tetap setia. Tetaplah setia. Katakan kiri kananmu tetap setia. Ya, kita semua dalam proses masing-masing. Ya, masing-masing kita tahu benar. Siapa di sini nggak tahu dirinya sendiri, ya perlu kita bawa itu ke tempat yang lain, saudara. Kita pasti tahu tentang diri kita sendiri. Ya, kita tahu apa yang benar, apa yang nggak benar. Kita mau menjadi orang yang tetap setia, sama seperti Samuel. Masih mudah dipakai Tuhan luar biasa. Saya baca, ya Samuel ini. Ya, pergumulannya nggak sampai di sini. Bayangin nanti di ayat pasal yang keempat, nanti Bapak Ibu bisa baca sampai terakhir. Ini bagus banget, ya. Ini diaplikasikan sedang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ya, tetap setia. Penunjukan disertai dengan tanggung jawab. Ya, ketika Tuhan tunjuk kita punya tanggung jawab nggak? Dengan apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Amin. Ketika Tuhan tunjuk kita untuk melakukan sesuatu hal, apa kita mau bertanggung jawab. Melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Penunjukan disertai dengan tanggung jawab. Jika Anda gagal merespon, Anda kehilangan penunjukan tersebut. Ketika kita gagal merespon penunjukan Tuhan itu, kita acuh tak acuh. Kita kehilangan kesempatan. Tuhan pakai orang lain, saudara. Ya, jangan pikir, oh, aku ini dibutuhkan. Enggak. Tuhan bisa pakai siapa saja. Kalau kita nggak respon, kalau kita nggak tetap setia, Tuhan bisa pakai siapapun. Sehingga banyak orang yang terdahulu menjadi yang terakhir, saudara. Makanya ketika firman ini terjadi, sampaikan buat kita, mari kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Amin. Kemudian apa? Penunjukan dimulai dengan ketaatan. Ya.
Dalam Samuel, ya, Samuel menjadi orang yang taat. Apa disuruh Tuhan dia mau. Pada awalnya dia orang yang dibimbing oleh Eli. Kemudian ketika sudah selesai, dia menjadi orang yang dewasa. Bapak Ibu di tempat ini, anak-anak Anda gak bisa terus ada dalam bimbingan Anda. Ada waktunya dia akan menentukan hidupnya. Ketika kita sudah membimbing, ketika kita bimbing, apakah dia menjadi orang-orang yang punya tanggung jawab? Ya, saya percaya ketika Bapak Ibu yang punya anak besar, ya, ketika mau keluar dari kota ini, saya percaya Bapak Ibu memberikan kepercayaan penuh. Betul ya, ada beberapa tempat ini. Karena Anda percaya bahwa anak Anda bisa berjuang di tempat lain. Ya. Pertunjukan dimulai dengan ketaatan dan harus dipertahankan melalui kesetiaan yang berkelanjutan. Berkelanjutan. Kita belajar dari dua pribadi ini. Ya. Anaknya, ya, bersama-sama dengan ayahnya berada di rumah Tuhan, ya. Dia menjadi hakim pada saat itu Eli. Tapi apa yang terjadi? Anak-anaknya diseret oleh keinginan dunia. Tetapi Samuel ada bersama-sama dengan anak Eli, Hofni dan Fineas itu. Saya percaya hari-hari ketemu. Kalau biasanya orang akan gampang terpengaruh, oh anak dia sebagai imam aja kayak gitu ya. Tapi Samuel menjadi anak yang gak cuma asal nurut, tapi menurut yang hal yang benar. Ya, gak gampang terpengaruh. Ya, menjadi orang yang punya ketetapan hati di masa mudanya. Ya, dia gak terpengaruh. Ya, bahkan menjadi orang yang dipakai Tuhan menggantikan siapa? Ya, ketika Eli gagal, Tuhan persiapkan orang lain lagi. Siapa dia? Samuel. Ya, menjadi orang dipakai Tuhan, menjadi punya peranan penting perjalanan bangsa Israel, ya, atas kedua raja nanti. Ya, mungkin kita akan pelajari di rumah masing-masing, ya, baca berikutnya, ya, perjalanan bangsa Israel, ya, sangat, ya, peranan Samuel ini sangat penting, menjadi penasehat, ya. Mereka yang setia dalam panggilannya akan dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya yang besar. Sekali lagi, mereka yang setia dalam panggilannya akan dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya yang besar. Siapa di sini yang mau setia? Amin. Satu hal penting. Saya akan lompat 1 Samuel 7. Ya, mungkin gak boleh dibaca di handphone atau bawa Alkitab. Ya, 1 Samuel 7 ayat 3. Ketika bangsa Israel, ya, kacau. Mereka kalah. Ya, dari ayat 4, pasal 4, 1 Samuel 4, diceritakan bahwa tabut Allah, tabut perjanjian Allah itu dirampas oleh bangsa Filistin. Banyak yang dikorbankan, saudara. Ketika hidup kita gak mau diubahkan, banyak hal yang akan terjadi, sangat menyakitkan. Bahkan mengorbankan keluarga kita, mengorbankan banyak orang lain di sekitar kita. Bangsa Israel juga begitu, ketika mereka enggak mau bersandar, mereka percaya kepada ilah-ilah lain. Ya, tabut perjanjian itu dirampas. Enggak cuma sampai dirampas, tetapi banyak korban jiwa. Dari 4.000, 30.000, ya enggak cuma sampai 4.000, 30.000 orang prajuritnya tewas di medan pertempuran. Yang pada awalnya mereka orang yang bangsa ini sangat ditakutin. Mulai berkata, kenapa bisa terjadi? Ya, kenapa kita bisa kalah? Apakah gara-gara tabut itu dirampas? Enggak. Karena kesalahan. Karena dosa. Makanya firman Tuhan katakan, tangan Tuhan tidak terlalu kurang panjang untuk menolong setiap kita. Tapi yang menghalangi kita adalah dosa kita. Kita gak mau diubah. Mungkin orang lain sudah ngomong banyak hal tempat kita.
tanpa kita mau sadar bahwa apa yang kita lakukan hal yang gak benar, kita akan pernah berubah. Gak pernah akan diubahkan. Bagaimana kehidupan kita bisa berubah? Ini pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Samuel kepada bangsa Israel. Ketika mereka terpuruk, ketika mereka kalah, gak ada jalan lain, mereka kabur. Sana pontang-panting. Mereka dikenal bangsa yang kuat, bahkan lawan-lawannya takut. Hari itu bangsa-bangsanya yang tertawakan, habis semua. Satu Samuel 7 ayat 3. Saya akan bacakan buat Bapak semua. Lalu Samuel berkata kepada seluruh kaum Israel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, singkirkanlah ilah-ilah asing dan Astoret dari antaramu, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskanmu dari tangan orang Filistin. Hidup kita bisa diubah ketika kita datang dengan segenap hati. Kalau kita mau diubahkan, kita nggak bisa dengan kekuatan kita, saudara. Kita nggak bisa hanya cuman diam dan sesuatu terjadi. Kita harus bergerak datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini yang terjadi ketika dosa, mungkin kesalahan yang sudah kita lakukan. Kita harus sadari bahwa itu menyakitkan hati Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Izinkan Tuhan memulihkan kehidupan kita. Dengan kekuatan kita nggak mampu. Banyak sering sekali ketika kita mencobanya, berulang kali kita gagal. Saya juga demikian. Ketika saya menggunakan kekuatan saya, gak mau melangkah, gak mau mencari Tuhan dengan segenap hati, gak pernah berubah, akan balik-balik lagi. Mari pagi hari ini, firman Tuhan yang boleh disampaikan. Tangan Tuhan tidak terlalu kurang panjang untuk menolong setiap kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Penunjukan ilahi terjadi bagi setiap kami, Tuhan. Kami boleh melihat perbedaan orang-orang yang setia dan taat. Eli, orang yang tua, yang mungkin sudah lama mengenal Tuhan. Dan Samuel adalah orang muda. Eli orang yang pasif. Samuel orang yang aktif. Mari ketika kita mengikut Tuhan, jangan suam-suamku. Jangan peroleh apa-apa. Mari masing-masing kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Tuhan memulihkan, akan menolong. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka dengar apa yang disampaikan oleh Samuel. Mereka merespon dengan benar. Mereka datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan mereka berpuasa. Sehingga kemenangan itu kembali. Kehidupan kita juga sama. Tuhan mau memulihkan kehidupan kita. Dari keterikatan dosa kita datang dengan segenap hati. Kekuatanmu terbatas. Engkau bisa kembali lagi. Mungkin engkau bertahan sebulan. Akan kembali lagi. Mulai lagi. 2 bulan lagi bertahan. Kembali lagi. Habis-habisnya. Ketika kita datang dengan segenap hati, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika datang beribadah, engkau enggak datang dengan asal-asalan. Tapi engkau satu tujuan, engkau datang meninggikan nama Tuhan. Ketika engkau datang beribadah, ketika engkau berdoa kepada Tuhan, kau pastikan bahwa engkau menyampaikannya dan Tuhan mendengar. Dan engkau juga belajar firman Tuhan. Kita sama-sama belajar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Hamba-Mu terbatas boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan. Firman yang tidak terbatas itu mengalir bagi setiap kami Tuhan.
Kami mau belajar menjadi orang-orang yang mau diubahkan. Orang-orang yang mau dengar-dengaran, yang mau respon, yang mau setia melakukannya. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang hadir pagi hari ini boleh diberkati. Dan kami akan pulang membawa kekuatan yang baru, semangat yang baru ya Tuhan. Bahkan setiap pergumulan yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, ajar kami sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Karena Engkaulah menjadi tempat pengharapan kami. Masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami mau meninggalkan cara hidup kami yang lama, yang sia-sia Tuhan. Firman-Mu yang boleh disampaikan minggu lalu, bagaimana kehidupan kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus setiap kita yang berkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya, terima kasih Pastor Herman buat firman yang luar biasa pagi hari ini. Mari kita sama-sama berubah. Gak peduli kita cuma orang-orang yang biasa, karena Tuhan pakai orang biasa untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Saya undang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir boleh lambaikan tangannya. Tidak ada. Kita semua jemaat yang setia, amin. Satu lagi, setelah ibadah kita bisa memberikan persembahan. Persembahan ada di sebelah kiri saya. Setelah ibadah kita bisa memberikannya. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri kembali. Kita mau akhiri ibadah kita. Kita naikkan sekali lagi pujian kita. Segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan. Tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Kagum akan Engkau ya Bapa. Kami sudah melihat perkara-perkara yang besar Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami sudah melihat
segala kebaikan-kebaikan, anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Kami akan selalu senantiasa bersyukur, mencari Engkau ya Bapa. Pengharapan kami hanya kepada Tuhan saja. Engkau yang menjadi andalan di dalam segenap kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan dalam segala keterbatasan kami. Mampukan kami Tuhan dengan segala ketidakberdayaan kami. Tuhan memampukan kami untuk melakukan pembaharuan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Banyak hal dalam dunia ini yang sering melemahkan iman kami. Tapi pada hari ini kami diajar. Ketika Engkau Tuhan sudah menunjuk setiap kami, maka kami mau menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Sehingga kami boleh melihat penggenapan rencana yang besar itu dinyatakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan memberkati hamba-Mu Pastor Herman yang boleh memberkati setiap kami. Kami bersyukur buat anugerah bayi yang sudah ada di tengah-tengah keluarga ini ya Bapak. Pemakaian Tuhan luar biasa. Masa depan Kenzi ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan membentuk dia secara sempurna. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, damai sejahtera. Bahkan cinta kasih Tuhan akan terus ada buat keluarga ini. Tuhan akan memperlengkapi, Tuhan akan memperlengkapi apa yang dibutuhkan oleh bayi Genzi. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang baik. Bahkan setiap kami jemaat Tuhan yang bergumul pada saat ini, sakit penyakit, keluarga, anak-anak, usaha, pekerjaan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong setiap jemaat. Tuhan hadir, Tuhan memegang setiap tangan kami ya Bapa. Teguhkan dan kuatkan kami untuk berjalan terus mengiring Engkau ya Bapa. Kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Kami terima berkat daripada Tuhan. Biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, kuasanya yang sungguh luar biasa itu akan menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin.